Shalom. Saudara melanjutkan apa yang Ibu dapat. Hari ini saya mau share tentang Sleeping Beauty. Saudara, suatu kali saya mendengar khotbah dari Kathryn Kuhlman. Dan beliau menyebutkan bahwa orang-orang Kristen yang belum dibangkitkan sebagai The Sleeping Beauty. Saudara tahu ini adalah kisah lama, cerita lama tentang seorang putri gitu ya. Seorang putri yang tinggal di istana dan singkat cerita kena serangan kuasa kegelapan. Dan sampai tertidur dan butuh kecupan pangeran untuk membangkitkan The Sleeping Beauty. Saudara, pada dasarnya orang-orang Kristen banyak yang menjadi The Sleeping Beauty. Efesus 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah kamu yang tertidur. Saudara, kata arise ini berkali-kali diulang di Alkitab. Dan saya coba pelajari ada beberapa kata dari kata bangkitlah, menjadi teranglah, Yesaya 60. Itu seperti seorang komandan perang yang memanggil pasukannya. Dan disebut dengan sebutan attention. Atau berkata, mungkin kalau Indonesia siap gerak, seperti itu ya. Dan itu dikatakan sebagai untuk dari yang mungkin loyo, lesu. Dan tiba-tiba langsung berdiri secara tegak. Dan firman Tuhan mengatakan bangkitlah kamu yang ada dalam peti matimu. Bangkit. Supaya apa? Supaya terang pengurapan Tuhan bisa kembali menyinari, menyentuh, dan mengaktifkan hidupmu. Saudara, menurut saya ini adalah ayat yang luar biasa sekali. Saudara, tugas kita adalah kita untuk pergi ke gereja-gereja, tugas kita untuk pergi ke pelayanan-pelayanan, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan kita bangkitkan para putri-putri ini. Bangkitkan para pahlawan-pahlawan Tuhan ini. Saudara, ada satu buku yang saya baca judulnya Awake dari Howard Mills juga. Saudara, ada 8 tanda orang yang tertidur atau 8 tanda Sleeping Beauty gitu ya. Saudara, yang pertama orang yang tidur itu pasti rileks. Saudara, kalau saudara lihat pelayananmu rileks, hidupmu santai, berarti saudara termasuk Aurora Sleeping Beauty, saudara. Saudara, ini saya waktu itu lagi ngobrol sama Bu Kesya, saya ngobrol sama Ibu Iin juga. Dan saya bilang ini kerjaan memang super banyak. Dan kita ini memang pada dasarnya kita sangat ilahi, kita luar biasa. Tapi tetap tangan kita ini cuma 2. Waktu kita cuma 24 jam kali 7. Saudara, kalau saya ini pergi ke GWR, ke Tangerang, itu di jalan bisa 1,5 itu udah paling cepat 1,5 jam. Kalau macet tuh bisa sampai 2,5 jam. Dan artinya itu bisa saya katakan bisa seharian udah di Tangerang. Udah gak bisa kemana-mana. Kalau dari pagi pergi ke Tangerang, ada tugas pelayanan atau apa, ya siangnya itu udah pasti masih di Tangerang. Kalau udah balik ya 2,5 jam lagi, mungkin sore sampai sini. Kecuali doanya masih malam banget. Tapi pada dasarnya kita ini gak bisa menjadi amuba gitu ya. Membelah diri gak bisa. Dan satu-satunya cara adalah kita harus membangkitkan anak buah, pasukan, pahlawan-pahlawan yang bisa membantu kita dalam pelayanan. Saudara, kemarin di GWR saya coba kumpulkan hamba-hamba Tuhan yang selama 2 tahun, 3 tahun ini membantu dan menolong kami. Dan jumlahnya lumayan saudara, sekian belas pendeta-pendeta yang di bawah mereka ada satu pelayanan yang di bawahnya sampai 1.500 orang. 1.500 itu cuman rumah singgahnya. Cuma rumah singgahnya. Saudara tahu jaraknya berapa? 3 jam dari GWR. Saudara bisa bayangkan. Itu berarti 5 jam dari Bekasi, saudara. Dan saya coba kumpulkan ada 15 hamba Tuhan. Ada beberapa mereka orang-orang pendeta-pendeta besar di Tangerang. Dan waktu kami ngobrol mereka berkata kami ini sangat mau. Kami ini sangat mau. Tolong Pak isi gereja saya. Saya bukalah kalender saya, saudara. Pak maaf ya Bapak dapatnya bulan Mei. Loh kok Bapak sibuk sekali? Iya Pak, ini Februari saya ke Amerika. Ini ada pelayanan, ada ngisi di sini, ngisi di sini. Ada Paskah, pasti saya ngisinya di sini Pak. Belum lagi nih saya ini mau ke Israel. Kapan Pak? Nah itu dia serunya Pak. Kenapa? Belum tahu Pak. Bisa April, bisa Mei, bisa Juni, bisa Juli, kapan aja bisa berangkat. Wih keren ya Mahanaim, keren Pak. Kan pesawatnya charter saya bilang. Pesawatnya pribadi kami Pak. Jadi berangkatnya kapan ya nggak tahu. Pokoknya tunggu waktunya Tuhan, saya berangkat. Jadi nanti kalau saya cancel, saya minta maaf sebelumnya. Tapi saya ini ngeliat, wah suka gak suka. Gak mungkin saudara. Belum lagi mereka ini bukan cuma minta khotbah.
Saya ini di Amerika akan jadi WL, saudara ya. Saya bangga dikit ya. Saya itu di Mahanem ditolak-tolak. Kalau Joshua mau jadi WL, jangan gitu. Pengurapannya terlalu besar, jangan gitu. Tapi saya di Amerika, saya dijadwal jadi WL loh saudara ya. Jadi MOG gemetar loh, siap-siap loh. Tapi saya ngeliat gini, kalau saya jadi WL dan khotbah saya masih bisa. Tapi beberapa mereka minta buat saya pegang PowerPoint juga. Beberapa mereka minta saya main keyboard juga. Saya lama-lama jadi usher sekalian Bapak Ibu ya. Jadi saya salamin jemaat, saya WL, main keyboard. Waktu saya khotbah sembari pasang PowerPoint gitu. Tapi saya bilang saya ini butuh lebih banyak orang. Ada satu orang, ya saya pelayanan oke di sini. Kira-kira pelayanan dari sini ke sini bisa. Wah nggak bisa Pak. Dari tempat Bapak itu 2 jam ke tempat saya. Wah jauh sekali. Ini suka nggak suka. Kita harus membangkitkan Sleeping Beauty sekali lagi. Harus ada pahlawan-pahlawan Tuhan. Harus ada raja-raja, panglima-panglima, jenderal-jenderal Tuhan yang harus dibangkitkan. Tapi kalau saudara di kondisi, ini udah tahun 2026, kalau saudara ini masih statusnya relax, artinya saudara termasuk golongan Sleeping Beauty. Tanya ke kiri kanannya, kamu relax nggak hari-hari ini? Kalau relax panggil namanya sekarang Ruth Aurora. Karena namanya Sleeping Beauty Aurora. Panggil namanya kamu Aldi Aurora. Karena dia artinya apa? Masih jadi Sleeping Beauty saudara. Yang kedua, dia itu diam saja. Ya ada sih orang yang tidur tuh suka goyang-goyang ya kayak saya. Tapi kebanyakan orang tidur itu diam. Yang ketiga nggak tahu apa-apa. Kalau saudara itu nggak tahu apa-apa yang terjadi. Pak emang kita udah punya gedung KA. Emang lokasinya di mana Pak? Nah itu saudara termasuk apa? Sleeping Beauty lagi. Kalau saudara ini nggak tahu apa-apa, lah Pak memang kita mau ke Israel Pak. Lah Pak memang beneran Mahanem punya pesawat. Nah itu memang Sleeping Beauty bener tuh orang. Pak emang bener Pak kita ini bisa charter pesawat. Nah ini memang orang-orang tanda-tanda yang apa? Yang mereka memang nggak tahu apa-apa. Nggak mau belajar. Dan mereka mereka nggak berespon. Mereka dibilang, ayo saudara harus memuridkan 500 orang, 1000 orang. Ini kan naik terus ya, kadang naik, kadang turun ya, kadang disuruh 3000, kadang gak apa-apa. Pokoknya intinya memuridkan. Tapi kalau saudara tidak berespon, saudara Sleeping Beauty. Bu Intu pernah nanya, Pak Jos, kok muka kamu tuh stres banget? Saya bilang gimana gak stres Bu? Saya pegang 4 provinsi itu berarti berapa Bu? 4 kali 40 ribu orang saya bilang buat 1 juta. Itu banyak Bu. Iya ya betul juga ya gitu ya. Tapi ayo kita harus doa pakai cara yang ilahi dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara tidak berespon dengan visi Tuhan. Artinya ada yang tertidur dalam hidupmu. Mungkin cintamu tidur. Mungkin imanmu tidur. Mungkin artinya hidupmu masih tidur. Saudara kalau kemarin saudara lihat KKR di Megabet Kasih. Dan saudara tidak berespon apapun. Saudara lihat semua pelayanan, saudara lihat KKR luar biasa sekali. Kemarin di Jogja saya bilang please stop cerita tentang hujannya. Kenapa kita gak bahas tentang lawatannya sih? Emang kayak aneh banget hujannya biasa aja Bapak Ibu. Hujan sekarang lebih keren, kemarin lebih keren hujannya. Kenapa? Apa yang spesial dengan hujan? Kemarin hujannya lebih gede gitu. Apa yang spesial? Hujan biasa, hari ini udah berhenti ya udah biasa. Ayo kita ngomong apa? Lawatannya. Kita ngomong bagaimana pendeta-pendeta sampai duduk di lantai. Waktu Bunita bilang tersungkur, pendeta-pendeta tersungkur. Waria-waria ditahirkan dalam nama Yesus. Make upnya luntur semua mereka. Itu yang dahsyat. Tarian di jalan-jalan. Kita serukan nama Yesus. Bahkan owner dari Megabet Kasih itu mau meminjamkan hallnya yang 10.000 loh saudara. Tapi saudara responnya apa? Saya masih lihat, iya kemarin KKR hujan. Apa yang spesial dari hujan? Indonesia tuh sering hujan. Saudara gak usah ngomong hujan-hujan terus. Sekarang udah diberhentiin juga anyway. Stop bahas tentang hujannya. Bahasa tentang makanan yang berlimpah. Bahasa tentang uang yang gak habis-habis. Bahasa tentang para pahlawan dari sound system, penari, anak sekolah, ushers yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Itu yang spesial. Hujannya gak ada yang spesial, biasa. Kecuali hujan emas spesial. Hujan air biasa. Saudara kalau engkau tidak berespon, firman apapun tidak membuat engkau berespon. Kau mau dikhotbahin, pemuritan, tahun lalu kita bicara tentang pemuritan. Saya kemarin coba buka-buka handphone, saya ketemu tentang budaya. Saudara ingat yang paling saya ingat pasti punya raja, budaya membaca buku. Saudara juga gak respon. Saya masih ingat, masih ada stikernya di bawah. Kalau sepatu nggak rapi denda 5.000 kalau nggak salah.
Saudara nggak berespon, artinya apa? Ada yang tidur dalam hidupmu. Cintamu tidur, hati hidupmu tidur. 5, engkau seperti orang mati. 6, engkau tiduran. Engkau nggak ada yang bangkit dalam hidupmu, semua tiduran. Pelayananmu tiduran, ekonomimu tiduran, keluargamu tiduran, duitmu tiduran, nyesek kan? Itu tidur. 7, saudara silent. Saudara juga nggak bersuara. Waktu saudara perang juga saudara cuma mau. Saudara nggak ikut pelayanan, saudara nggak ikut jadi asyir, saudara nggak jadi pendoa, saudara nggak jadi penari, dan saudara pilih diam. Pak enak pak, udah enak jadi jemaat pak. Itu artinya apa? Engkau namamu Aurora saudara. Anak rock ada yang namanya Aurora, tapi dia nggak pernah tertidur saudara. Dia keliling ke provinsi-provinsi. Dan yang 8, ngapain sih orang sebenarnya tidur? Dia lagi ngambil waktu istirahat. Saya kemarin, maaf para tim PPJ, saya ngomelin Bunita. Saya ngelihat postingan Jessica lagi jualan. Saya chat Bunita, Bu boleh stop nggak jadi mamah-mamah? Boleh balik jadi jenderal nggak Bu? Ini hujan banjir di mana-mana Bu, tolong dong kembali jadi jenderal. Saudara tanggal merahnya udah habis. Yuk mari kita bangkitkan para pahlawan. Stop dengan semua saudara yang pengen istirahat. Yang seruanmu pengen main keluarga-keluargaan. Yang saudara pengen main apa? Saudara pengen main hobimu mancing lagi. Saudara pengen liburan keluarga lagi. Pak Fendi itu cita-citanya pengen liburan ke pulau. Saya mau katakan come on. Stop jadi orang yang tertidur. Ini saatnya bangkit. Saya ambil dari satu bukunya, satu halamannya. Boleh dikeluarkan? Oke, semoga kebaca. Saudara orang yang tertidur, yang pertama dia itu gak ada kontribusi dalam pelayanan. Saudara coba lihat hidupmu. Kalau hidupmu gak ada kontribusi dalam pelayanan, ada gak ada saudara, pelayanan biasa aja. Itu artinya ada yang tidur dalam hidupmu. Saya ada satu orang, ya saya rada nyesek gitu. Kenapa waktu dia ngambek, dia pilih ngilang, gak ada yang ngefek juga. Gak ada yang nyari, semua kayak ya udah. Karena memang gak ada kontribusi kok dari dulu. Banyak orang berpikir kalau gak ada kamu itu wah gak rame. Ternyata masih rame gak ada kamu. Bahkan lebih rame, nah itu sulit. Kenapa? Karena buku ini nulis gini, mereka yang tidur, memang dari dulu kamu tidur cuman badannya doang di sini. Tapi rohmu tidur, ciri-cirinya apa? Gak ada kontribusi. Saya benar-benar ngelihat bagaimana Tuhan menjaga pelayanan kita. Atau Tuhan mencintai pelayanan kita. Beberapa donatur nanya, gimana saya pergi, PKN masih lancar gak? Sayangnya lancar Pak. Sayangnya lancar. Kenapa? Karena Tuhan donatur kita. Bapak tuh cuma lewat doang, salah satu aja. Nah masih lancar Pak, gitu. Saudara kalau hidupmu itu udah gak ada kontribusi dalam pelayanan. Cepat atau lambat, Tuhan akan bangkitkan putri-putri yang baru kok. Tuhan akan bangkitkan para pahlawan-pahlawan baru. Saya juga lihat di beberapa pelayanan di tempat yang saya juga pelayanan di sana. Ada orang-orang ngambek, keluarga ngambek. Wah kalau gak ada saya lihat pilarnya pergi, pasti gerejanya pasti goyang, pasti pelayanannya goyang. Sayangnya apa? Enggak, memang dari dulu dia gak ada kontribusi, kita aja kasihan sama kamu. Tapi memang gak ada kontribusi dari dulu. Ya kasihan lah orang lama ya pasti kita kasih jabatan lah, kasih kursi lah. Tapi memang gak ada kontribusi. Apalagi saudara, yang pertama saudara gak ada kontribusi. 2, saudara gak bisa diandalkan. Orang tidur tuh gak bisa diandalkan saudara. Yang namanya juga tidur. Saudara gak bisa, Pak tolong jagain barang saya ya, tapi dia tidur kan gak bisa. Pak tolong ya Pak bantu jadi pemain musik, tapi dia tidur ya gak bisa. Saudara kalau kamu sudah gak bisa diandalkan. Saya memang kadang, bukan ngomel lah ya, kadang bersyukur dengan lebih melimpah. Kalau saya dapat kerjaan-kerjaan baru, dapat tambahan-tambahan baru, pelayanan-pelayanan baru, yes. Tapi saya seringkali teriakan saya adalah ini gimana sih? Pasukan kita ada 1.500 setiap Sabtu kumpul. Setiap Senin. Itu anak STT, anak rumah Shalom, staff kita ribuan. Kalau saya kan selalu ngaitinnya ke duit. Ini mereka yang di PK ini jumlahnya ratusan loh, ribuan loh. Ini kenapa yang dapat kerjaan cuma dia lagi. Kenapa cuma dia yang dapat? Artinya apa? Yang bangun, yang bisa diandalkan ya cuma dia. Saudara gak pengen tahu atau deklarasi sidang ilahi, mic ini nyampe ke belakang, nyampe ke saudara. Cinensi itu lagi nari loh.
Lagi bingung blockingnya di mana. Tiba-tiba dikasih mic lebih bingung lagi dia. Kadang-kadang juga belum dapat apa-apa loh. Saya itu kadang juga belum dapat apa-apa. Tapi mic ya sampai kok ke saya. Ini tadi baru selesai nari pakai talit, nyalain dupa. Baru duduk udah dipanggil lagi maju ke depan khotbah lagi. Tapi apakah ini saatnya untuk engkau bangun dari tidurmu? Dan kau berkata, ya Pak, saya mau Pak. Tolong beri saya kepercayaan Pak. Siapa tahu saudara mulai deklarasi, saudara jadi pemimpin ushers, saudara bikin alat. Penari itu kan alatnya diperbaharui terus. Kadang dibenerin mahkota, lampunya kadang lepas, kadang listriknya apanya. Saudara ayo jadi orang yang bisa diandalkan. Jadi orang yang bisa diandalkan. Waktu diminta sama pemimpin, tolong ya benerin kabel. Malah lupa. Tolong ya benerin ini, tolong ya datang doa, kesiangan. Artinya apa? Saudara gak bisa dipercaya. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah orang yang tertidur itu seperti orang mati kalau kata Howard Mills. Dan orang mati itu tidak menarik. Orang mati gak menarik kan? Berbau, serem, kotor. Tapi orang yang tertidur, orang yang seperti mati itu gak menarik lagi. Saudara kalau mata para pemimpin, mata Tuhan tidak melihat ke hidupmu. Artinya ada yang tidur dalam hidupmu, ada yang mati, ada yang bau bangkai dalam hidupmu. Kalau mata Tuhan sudah gak noleh ke saudara, saudara harus cross check. Kalau pemimpin udah nggak tertarik sama saudara, saudara perlu cross check apa yang salah dengan hidupmu. Anak buah saya banyak sekali, tapi ada banyak orang yang saya memang nggak tertarik, saya nggak pengen. Kalau bisa jalannya belok, saya pengen belok, nggak ketemu dia. Kenapa? Nggak menarik. Nggak menarik. Ini bukan ngomong muka ya. Sikapnya nggak menarik. Responnya nggak menarik. Hatinya nggak menarik. Dan saudara ingat di Alkitab di 2 Tawarik, Yoas itu dibunuh saat dia tidur. Saudara, berapa banyak raja dibunuh saat dia tidur. Berapa banyak kerajaan gagal karena dia tidur. Nanti kita akan bahas salah satunya siapa? Simson. Simson digundul saat dia tidur. Saudara harus mengerti ada namanya proses membangunkan dari yang tertidur. Saudara, waktu saya share ke Bu Keisha dan saya bilang, saya ini seringkali berpikir, kita ini pelayanan benar gak ya? Masalahnya kita ini, anak buah kita banyak sekali. Tapi is it cukup efektif buat pelayanan kita? Kita ini masih seringkali dapat teguran, kita dapat didikan dari ibu, kita ditarik lebih lagi. Dan saya bilang gimana ya cara kita ini gimana ya? Supaya kita lebih lagi, supaya kita di stretch lebih lagi. Supaya semua pelayanan kita tuh benar atau salah. Dan Bu Keisha share, karena Bu Keisha ini pernah pergi ke Arab, ke Burj Khalifa. Itu adalah gedung yang paling tinggi di dunia saat ini saudara. Saat ini gedung paling tinggi di dunia. Dan saudara tahu, beliau share dengan sangat baik menurut saya. Burj Khalifa dibangun selama 6 tahun. Dan yang paling menyedihkan, 1,5 tahunnya dipakai hanya untuk menggali tanah saudara. 1,5 tahun. Cuman fondasi. 1,5 tahun. Saudara bisa bayangkan, saudara sebagai seorang investor. Saudara investor dari gedung paling tinggi di dunia. Saudara datang di bulan yang pertama, gak ada progres. 6 bulan, gak ada progres. 1 tahun masih gak ada progres. 1,5 tahun, saudara diselamatin. Selamat Pak, kita selesai. Selesai apa? Gali tanah Pak. Saudara bisa bayangkan 1,5 tahun itu isinya apa? Kotor, jorok, berantakan. Debu di mana-mana, sampah di mana-mana. Saudara keluar uang banyak sekali untuk kelihatannya tidak ada progres sama sekali. 1,5 tahun Burj Khalifa digali, nggak ada progres di sana. Saudara, seringkali dalam kita membangunkan putri tidur, dalam kita membangunkan aurora akhir zaman, saudara seringkali prosesnya itu seperti ini. Kalau di film-film kan dicium sekali langsung bangun. Seringkali kita cium Burj Khalifa seringkali saudara. 1,5 tahun diciumin juga gak selesai-selesai saudara. Total membutuhkan 6 tahun. 1,5 tahun cuma untuk gali. Singkat cerita 2004 mulai gali. 2007 sampai lantai 100 saudara. Apakah itu udah jadi? Belum. Kotor. Debunya banyak.
tukang di mana-mana, becek mungkin di mana-mana. Mungkin kalau di Indonesia tuh becek, kotor di mana-mana semuanya. Lumpur. Waktu Mahanaim dibangun, saya salah satu murid SD yang pertama. Itu lumpur di mana-mana, debu, kami setiap hari itu pilek, batuk. Kenapa? Debu semua. Kotor di mana-mana. Tapi di tahun 2009 semua gedungnya jadi dan secara menarik cuman butuh 1 tahun, 5 tahun buat bangun semuanya. 1 tahun, kurang dari 1 tahun untuk bikin semua interiornya selesai. Saudara, finishing touch itu selalu cepat. Finishing touch itu selalu paling cepat. Yang susah itu apa? Nanam fondasi, bangun pelan-pelan, nunggu keringnya. Saudara, kita itu selalu pengennya instan. Saya bilang ke Bu Kesia, saya ini punya beberapa anak pamuritan yang susah sekali, sulit sekali. Saya bersyukur kalau ada anak-anak penghibur yang anak-anak yang nurut-nurut baik-baik itu saya bersyukur. Tapi masalahnya lebih banyak yang ngerepotin, waduh udah marah, mukul orang di pulau gitu ya. Waduh ada aja gebrakannya saudara, ada aja pokoknya. Tapi selalu kalau kami pikir-pikir, orang-orang yang fondasinya ditanam lama, nanti waktu dia udah jadi, kalau jadi ya, ada nggak apa yang nggak jadi ya, ada juga pasti. Tapi kalau jadi, pasti hasilnya dahsyat. Saudara, singkat cerita, kami di G7, saya ada reunian kecil Bapak Ibu. Saya dengan ada Evan, ada Christian, ada Samuel anaknya Kostef, ada Juan, ada Aldi, kami kumpul. Singkat cerita, ini adalah orang-orang yang pertama kali bantu saya di rock saudara, yang laki-laki. Ada juga Kak Obaja, ada Firma di sana, ada Vania, ada Keisha, ada semua. Tapi ini cowok-cowok yang kita memang sering kumpul, sering main futsal bareng. Kalau saya sering cerita, anak futsal yang jadi panitia itu ya Juan, Evan, ada Jeremy, banyak. Tapi hari itu kami reunian semua. Dan saudara, secara mengejutkan kami kumpul. Yang saya ingat, mereka ini anak-anak dari sekolah Mahanaim, miskin-miskin dari pelosok daerah datang ke sini ngekos sendirian. Bahasa Indonesia aja nggak lancar waktu pertama kali masuk. Dan waktu kami ngobrol, sekarang tabungan mereka udah ratusan juta semua. Saya gantian kasih nomor rekening saya saudara. Saya bilang, kalian ini duit ratusan juta nggak inget bapak kalian dah. Kalian lupa bapak kalian siapa? Ya ampun kok. Ampun, transfer dulu baru minta ampun saya bilang. Saya ngelihat bagaimana mereka hari ini handphone mereka bagus-bagus bukan karena beli, dikasih saudara. Dikasih anaknya Ko Stefanus, meskipun Pak Brojil dan Bu Sari itu masih suka sebel karena anaknya saya utus jauh-jauh. Tapi hari ini jadi ketua youth di pelosok di daerah saudara. Dia tuh jadi Joshua-nya di sana. Handphonenya paling bagus di antara kita semua. Bayangin saudara. Handphonenya paling mahal. Kami reunian. Dengan rekening ratusan juta semua itu, handphone dia paling bagus. Kami coba ngobrol, siapa di sini yang bulanannya gajinya paling gede? Saya sekian. Nah kan saya tetap sombong kan, ya saya sekian puluh juta. Waduh maaf kok, gaji saya lebih banyak kok. Lalu muncullah Evan yang paling nyebelin dari kita semua. Maaf, tanggungan saya 250 juta setiap bulan. Nice. Dan saya cuma ngelihat memang anak-anak yang sulit di awalnya. Kalau mereka membiarkan proses Tuhan selesai, mereka akan jadi bangunan-bangunan yang besar. Tapi hari ini apakah engkau mengizinkan Tuhan membangunkan hidupmu saudara? Cara Tuhan membangunkan hidupmu bukan dengan ciuman yang biasa. Pak Agung pernah khotbah, ciuman Tuhan itu selalu membawa kepada api yang menghanguskan saudara. Saudara, Daud dicium dengan Goliat. Saudara bisa bayangin nih. Kita tuh pengennya suasana romantis, lalu Tuhan datang. Tapi masalahnya Daud dicium Tuhan dengan bentuk raksasa namanya Goliat. Yang tingginya 6-7 meter saudara. Mungkin 9 meter mungkin kata beberapa orang. Itulah ciuman Tuhan untuk Daud. Saudara masih mau dibangkitkan sama Tuhan? Oh kan aminnya dikit. Saudara, banyak orang tidur dan waktu ada masalah saudara datangi ke pendeta, saudara datangi ke pinjol, saudara datangi ke paramex. Apakah engkau bisa dibangunkan Tuhan pada waktu engkau bertemu dengan Goliat dan raksasamu? Saudara, buat saya perjalanan kehidupan saya bertemu dengan sangat banyak Goliat dalam hidup saya. Dan saya bersyukur. Itu yang membuat saya bangun dan gak pernah tidur saudara. Kalau mau tidur ada Goliat, gitu kan dia bangun lagi kan. Baru mau istirahat bentar, gitu kan. Dan saya sungguh melihat bagaimana Goliat pasti membuat kita bangun.
Saudara tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, saya diutus ke Amerika lagi. Saudara itu duit loh. Tiketnya berapa banyak? Semua penginapan berapa banyak? Ya puji Tuhan sekarang lunas semua. Tapi tetap ada budgeting kan? Saudara tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Kita harus ke KA. Rahasia kecil saudara. Saya itu baru minggu lalunya saya bilang, Bu, kayaknya kalau KA ini saya masih belum bisa Bu. Saya padat sekali. Keesokan harinya Tuhan mau KA buat tim Februari. Ya oke, saya lagi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan saya tertidur. Kita kalahkan Goliat kita lagi, amin. Kami sudah doling ke sana, kita pujian penyembahan di sana. Dan saudara saya sungguh lihat, Goliat adalah ciuman Tuhan. Bilang kiri kanannya, Goliat adalah ciuman Tuhan buat saya. Saudara maukah engkau ketemu Goliatmu? Buat saya ada beberapa orang, Goliatnya adalah orang-orang tertentu. Yang saudara kalau ketemu mereka pasti saudara takut. Itu Goliatmu. Salah satunya adiknya Tirza, anaknya Calvi Daniel. Dia menurut saya Goliatnya adalah buiin dan burut yang selalu mengelilinginya. Setiap kali dikasih tugas, ini mana si Daniel? Daniel, enggak Bu, saya kan cuma ngurusin nasi goreng Bu. Saya pengen lempar mic ke dia, Bu, pinjam mic Bu, pinjam mic Bu. Nanti kalau lu gak ambil saya yang kena, saya bilang. Kalau kamu gak ambil tanggung jawabnya, saya yang kena tanggung jawab nanti. Ayo ambil tanggung jawabnya. Saudara, Goliat adalah kecupan Tuhan. Saudara waktu saudara kau lihat banjir, apa responmu? Waduh ini ya, pasti si A si B. Bisa gak ini saatnya saya nih? Saudara chat, Bu, saya lahir di bulan Januari. Boleh gak saya doa tahan bencana nanti Sabtu? Itulah tanggung jawab kecupan Tuhan. Atau saudara berkata, wah ini mah salah tim Januari, mah Februari nih. Yang mepet-mepet, saya mah lahirnya September, aman saya. Enak aja. Saya suka bilang ke Bu In, Bu, kalau bulan-bulan lain itu sampai ganti bulan baru suruh doa. Coba lihat nih, bentar lagi, ayo sekarang sudah mau masuk Februari. Ayo penjaga Februari, siap-siap pimpin. Itu kecupan dari pemimpin saudara. Itu yang buat saya itu perkasa sekali, gak pernah tidur kan. Udah bangun lagi saya. Kenapa? Kecupan Tuhan. Saya sering ngomel, yes. Saya sering banget ngomel. Tapi saya selalu ingatkan Joshua, itu artinya kamu yang paling diurapi loh. Itu artinya kamu yang paling disayang. Ayo waras. Izinkan saya mengikat pedang itu di tangan saya seperti kata para triwira itu. Dan terus mengalahkan raksasa. Tapi harusnya itu kan ada orang-orang di tempat ini. Mungkin anak-anak youth, mungkin anak-anak STT. Mama saya Bu Puji itu tukang berhentikan hujan. Kami sepakat selama 2026, kami lahirnya Januari. Kami tahan banjir. Kalau sampai hujan netes, saya siap gak makan siang. Itu Goliat, itu saudara kalahkan Goliat. Kalau ini ya hujan, udahlah makan lagi, ayo makan Indomie. Curang saudara ini. Saudara izinkan kecupan Tuhan melalui apa Goliat. 2, ada namanya privilege dan tanggung jawab. Saudara Salomo ini gak pernah mempersiapkan diri untuk jadi raja. Dia bukan anak sulung. Dia bukan anak kedua, bukan anak ketiga, bukan anak keempat, bukan anak kelima. Setahu saya anak keenam. Dan saudara bisa bayangkan Salomo ini anak haram. Jadi no idea dia akan jadi raja itu no idea. Tapi tiba-tiba sebuah kecupan Tuhan adalah dalam bentuk apa? Tanggung jawab yang datang dalam hidup saudara. Saudara hari ini apakah engkau mengizinkan ada tanggung jawab baru di pundakmu? Atau saudara gak pernah ngerti kalau tanggung jawab adalah kecupan Tuhan dalam hidupmu? Saya kemarin ngomelin Wilfried saudara. Ada Wilfried di tempat ini ya. Saya omelin. Saya bilang Wilfried kamu itu ya udah. Saudara saya mau katakan WL itu banyak yang disuka sama ibu. Pengkhotbah apalagi, nabi banyak. Soundman cuma satu yang dicintai ibu, Wilfried. Wah, saudara jemaat banyak, soundman satu saudara. Semua di Hananel cinta, Wilfried. Wilfriednya lagi baru bangun tidur ibu hari itu. Baru bangun tidur beliau enak banget kan, Wilfried. Terus nanti misalnya lagi KKR di Megabet kasih Wilfried. Nabi banyak. Pengkhotbah banyak, WL banyak, soundman cuma satu. Wah, tapi banyak sih soundman sebenarnya banyak. Cuman yang dicintai ibu, selalu yang dipukulin ibu, cuma siapa? Wilfried gitu.
Kalau dulu ada Wawan, cuma Wawannya lagi kabur-kaburan sekarang. Ada sih, segede gitu kan gak bisa kabur. Saudara, tapi tanggung jawab itu adalah cinta, saudara. Tanggung jawab adalah bentuk kecupan. Waktu dikatakan, ya Tuhan mau bulan Februari untuk kita bikin King's Altar. Saya langsung bilang, oke lah, oh ayo deal dengan diri kita sendiri. Betul, aduh ngomelnya, waduh dumelnya udah sampai ujung lidah. Tapi saya bilang, enggak. Tuhan maunya saya, udah ayo. Nanti tanggal 2 saudara, kita bikin acara di King's Altar. Kenapa kok pengen buru-buru? Iya karena Pak Luki mau pergi ke bangsa-bangsa saudara. Jadi cuma tanggal yang bisa cuma tanggal 2. Itu pun selesai acara, saya harus ngebut ke bandara karena berangkat ke Amerika. Saudara bisa bayangin gak? Teganya saudara dengan saya. Saya pesawat jam 6 sore, kebaktian jam 7 pagi. Di King's Altar tuh ujung belakang Sumarekon, 30 menit dari sini. Selesai acara balik mandi bawa koper berangkat loh. Langsung ke bandara. Saudara bisa bayangkan, seandainya tim Januari siap. Seandainya tim Maret lebih siap. Udah bulannya pindah ke Januari atau Maret. Sayangnya Februari yang paling dicintai Tuhan kan. Dapatnya tim Februari. Kasih tepuk tangan buat tim Februari. Wah, paling banyak sebabnya. Saudara, waktu ada warisan, waktu ada tanggung jawab, Salomo gak pernah berpikir dia akan jadi raja. Saudara, tanggung jawab mending jadi menteri, mending jadi bendahara. Ini tanggung jawabnya jadi raja, gak main-main. Tapi Salomo gak pernah ngeluh kok. Salomo tahu itu kecupan Tuhan. Saudara, kalau hari ini pemimpin-pemimpinmu, kalau hari ini teman-temanmu lagi ngilang, teman-temanmu lagi tertidur, bilang gini, terpujilah nama Tuhan. Ini saatnya tanggung jawab sampai ke pundakku. Saudara, kalau ada misalnya WL, soundman yang lagi ngilang-ngilang, yang lagi tertidur. Saudara bilang, terpujilah nama Tuhan. Sekarang aku yang dapat tanggung jawab. Kalau Asher saya ketiduran, saudara bilang, bagus, terpujilah nama Tuhan. Saya akan jadi Asher terbaik hari ini. Dan yang ketiga, Elisa dicium Tuhan melalui ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah warisan ilahi yang harus dia terima. Saudara, Elisa ini adalah satu dari sekian ratus pemuritannya Elia. Sekian ratus. Tapi tiba-tiba bukan cup-cup belalang kuncup. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Semua yang lain gak mau ikut. Elisa tetap ikut. Dan tiba-tiba dapat warisan, dapat kecupan dalam bentuk apa? Jubah kok. Saudara, dan jubah Elia gak pernah murah. Jubah Elia gak pernah gampang. Jubah Elia berat, abot. Saudara bisa bayangkan mujizat turunin api dari langit. Mana lagi yang bisa lebih tinggi dari itu tuh mana lagi. Tapi Elisa tetap membuktikan. Dia buat mujizat 2 kali lipat. Saudara, hari ini kalau ada para pemimpinmu di tempat ini. Tiba-tiba memilih engkau dengan kecupan. Mari saudara pilih untuk berkata, aku pasti akan 2 kali lipat. Aku pasti akan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Aku pasti akan jauh lebih hebat dari pemimpinku. Saudara, jangan harapkan privilege dan ciuman dari manusia. Ada satu ayat sebelum kita lanjut ke poin selanjutnya. Yang menarik adalah Samuel tuh mencium Saul, tetapi tidak mencium Daud. Saudara, kalau saudara hanya mengharapkan ciuman manusia, ini artinya apa? Privilege dari manusia. Oh enak kalau saya pelayanan, kalau saya masuk ke tim raja itu enak. Karena deketnya sama Pak Jos. Saudara, kalau saudara ngerti yang namanya kecupan Tuhan. Saudara mau dipanggilan manapun, saudara pasti bisa bersinar. Saudara pasti bisa bangkit. Dan bahkan saudara berkata, justru ini saatnya aku yang mimpin perang di tentara. Supaya gak lagu cinta terus. Ini saatnya aku akan menaikkan anggur manis. Ini saatnya aku jadi penuai. Saudara, seringkali kita ini mencari kecupan manusia. Dan saya akan masuk ke tokoh yang kedua. Tokoh yang pertama namanya Aurora. Tokoh yang kedua namanya Tiana, saudara. Tiana atau Tiona? Tiana. Saudara, Tiana adalah cerita Disney selanjutnya, Princess and the Frog. Waktu princessnya nyium kodok, princessnya jadi kodok. Nah ini dia saudara. Saudara, ini ada cerita Disney juga. Karena anak saya sukanya nonton Disney, maaf ya saudara. Waktu princessnya nyium kodok, malah princessnya jadi kodok saudara. Saudara, seringkali kita ini malah cium orang yang salah. Bukannya orangnya jadi pangeran, malah saudaranya jadi kodok. Saudara, banyak orang mencium orang yang salah. Ini baik secara fisik ataupun secara roh. Banyak orang bergaul dengan orang yang salah.
Banyak orang berteman dengan orang yang salah. Banyak orang memilih anak buah yang salah. Dan jadinya apa? Bukannya anak buahnya jadi pangeran, saudaranya ikutan jadi kodok. Yang ngerti katakan amin. Saudara, hari itu Simpson, dia ini salah pilih pasangan. Menurut dia pasangan ini Johan. Ternyata belum baca buku Johan dari Bu Kesia. Makanya salah pilih. Saudara, jangan lupa beli di nomor di bawah ini. Jangan masukin saya ke account-account yang aneh-aneh ya. Wah, pendeta jualan buku. Kan kesukaan cari konten. Saudara, tapi ada kisah tentang Princess and the Frog. Waktu princess nyium kodok, bukannya Delila jadi putri, malah Simpsonnya jadi kodok. Saudara, seringkali kita ini bergaul dengan orang yang salah. Ada satu buku yang saya baca dan dia bilang bagus sekali. Judulnya 80/20. Mungkin beberapa saudara tahu. Dan dia berkata gini, saudara bisa punya teman banyak, tapi menurut data cuman ada 5 orang yang akan bisa membuat engkau sedih. Dan menurut saya betul juga. Saudara, mungkin anak rohani saya banyak, tapi kalau Miel atau Elion lagi sebel sama saya, cuman mereka yang bisa bikin saya sebel. Saudara mungkin bisa berulah tukang parkir, apa mungkin tim security, atau mungkin anak rock, bisa berulah dan itu nggak pernah masuk di hati saya. Tapi ada 5 orang, ini secara statistik ya, 5 orang yang waktu itu menyentuh hatimu pasti saudara kesel. Makanya pilih 5 orang ini. Buku ini menuliskan hubunganmu, pertemananmu, cara engkau kerja, ini bukunya bagus sekali saudara. Itu mengatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan kalau saudara kerja 10, hasilnya 10 tuh enggak. Ada yang saudara kerja 1, hasilnya 20, saudara kerja 20, hasilnya 1 juga ada. Jadi saudara harus cari orang yang tepat. Saudara, banyak orang, dia merasa pilihannya adalah terbaik. Dia merasa lingkungannya terbaik, dia merasa kehidupannya adalah yang terbaik. Tapi dia lupa ada orang-orang, atau saya bisa katakan ada kodok-kodok, yang kalau kamu cium, bukan cuman kamu jadi kodok, bibirmu bernanah masuk rumah sakit. Mati juga bisa, keracunan saudara. Simpson adalah salah satu orang yang justru karena dia tidur di pangkuan perempuan yang salah. Saudara, hari ini anak-anak muda juga yang dewasa, pilih pergaulanmu dengan benar. Pilih pasanganmu dengan benar. Salomo juga berbicara tentang hubungan, tapi baik istri-istrinya, baik lingkungannya. Tapi itu yang membuat, nah itu foto selanjutnya, prinsesnya ikutan jadi kodok saudara. Dari princess berubah jadi kodok. Kenapa? Salah cium orang. Saudara, hari ini para pemimpin dan juga semua anak buah, pastikan kita ini bangun dari tidur kita masing-masing. Bangun dari satu fase di mana saudara apatis, saudara nggak peduli, saudara benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Oh, ada KA ho. Kita suka anak roh bilang ada tim ho namanya, nggak tahu apa-apa ho doang dia. Ya kita kan nari ho, narinya di mana nggak tahu ho. Saudara, pastikan kau keluar dari fase Saudara, pastikan kau keluar dari fase tidurmu. Dan ayo pilih untuk bangun. Saudara, bangun tuh gak pernah instan. Bangun kadang lama. Kadang ada sesuatu yang dipupuk. Kalau Elion tuh suka bercocok tanam, ikut sama mbak-mbaknya semua. Kadang gak mudah, kadang gak cepat saudara. Ada yang cepat apa? Misalnya apalah cabai gitu ya cepat, atau tomat gitu cepat. Tapi kena hujan deras sedikit mati semua tanamannya saudara. Tapi kalau saudara ini mau nanam pohon mangga, itu nggak bisa cuma sehari 2 hari, nggak bisa cuma seminggu 2 minggu. Itu mungkin bisa berbulan bertahun-tahun setahu saya. Tapi mau hujan kayak apapun, pohon mangga saya tetap berdiri tegak tuh. Saudara, hari ini saya mau katakan, yang pertama bangun dari tidurmu saudara. Bangun dari tidurmu. Kadang waktu engkau pilih bangun, yes. Kadang itu kotor, berdebu, kadang lama, yes. Seperti Burj Khalifa, pokoknya ingat aja Pak, saya udah nabur, saya udah kerja, saya udah nari sekuat tenaga. Kok kelihatannya gak ada yang dibangun Pak? Mungkin kamu Burj Khalifa. Kalau kamu rumah subsidi, saudara 3 bulan, 6 bulan mungkin udah bisa jadi saudara. Burj Khalifa 1,5 tahun baru fondasinya saudara. Saudara, yang kedua, saya berharap saudara ini semua izinkan dirimu dicium oleh Tuhan. Izinkan dirimu dibangunkan oleh Tuhan. Baik itu lewat Goliat, baik itu lewat jubah, baik itu lewat tanggung jawab. Izinkan itu membangkitkan setiap saudara.
Dan yang ketiga, jangan pernah cium orang yang salah, saudara. Saudara, baik itu cari jodoh, baik itu saudara cari kerja. Yes, banyak orang mereka, iya Pak, saya mau cari kerja di luar Pak, biar saya hebat Pak. Dia udah di luar, malah dia jadi kodok, saudara. Banyak orang pengen cari jodoh, malah dia jadi kodok. Banyak orang coba dia cari, ya Pak saya mau coba cari pelayanan baru Pak. Saya mau pelayanan sendiri, kayaknya mahanem udah rada miring, saya mau cari yang lurus Pak. Ujungnya malah dia yang miring, saudara. Saya sungguh berdoa, saya berdoa sungguh. Izinkan Tuhan membangkitkan saudara. Lihatlah muka saya yang seringkali banyak beban ini, saudara. Setiap kali saudara mau tidur, ingat muka saya. Dan ingat tanggung jawab saya. Dan saudara berkata, iya ini saatnya saya mau bantu Pak Jos. Saya pikul tanggung jawabnya. Saya berdoa, ayo kita bangkit sama-sama. Mari pejamkan matamu sebentar. Taruh tanganmu di hatimu sama-sama. Tuhan bangunkan aku Tuhan. Tuhan bangkitkan aku Tuhan. Jadikan aku putri-putri, pangeran-pangeran, pahlawan-pahlawan kerajaan sorga. Mari berbahasa roh sama-sama. Syakanara para sakanara para sakanara para sekenanan. Sakanara para syakanara para sokonanana.